warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam Kamis tanggal 10 bulan Safar tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih mempelajari bab tanda kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan berperang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang lebih aku cintai daripada amal yang aku wajibkan kepadanya. Hadis ini menjelaskan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Tanda Allah mencintai hambanya apabila seorang hamba menjaga
amalan-amalan yang wajib. Tanda kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya apabila seorang hamba memperhatikan, menjaga dan menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Jadi kalau ada orang yang menjaga ibadah-ibadah yang wajib, dijaga, diperhatikan, diperbaiki dan disempurnakan, maka itu adalah tanda Allah mencintainya. Dan hadis ini menjelaskan amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang wajib. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang wajib. Maka dikatakan keliru apabila seseorang menjaga amalan yang sunnah lalu dia meninggalkan yang wajib. Ini keliru. Seharusnya wajibnya dijaga, kemudian diperbaiki dan disempurnakan, baru ditambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi amalan yang sunnah menyempurnakan yang wajib, bukan mengganti yang wajib. Jadi keliru jika ada orang yang memperhatikan sunnah, memperhatikan amalan-amalan yang dianjurkan, tetapi dia menyia-nyiakan amalan yang wajib. Lanjutan hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan apabila hambaku selalu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi apabila seorang hamba mengerjakan yang wajib, memperbaikinya dan menambahkan dengan amalan-amalan yang disunnahkan, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan tanda kecintaan Allah terhadap hamba-hambanya apabila seorang hamba menambahkan amalan-amalan yang sunnah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib. Jadi tanda Allah mencintai hambanya apabila seorang hamba mengerjakan amalan-amalan yang sunnah untuk menyempurnakan yang wajib. Karena amalan yang wajib tidak boleh kurang. Apabila seseorang menghadap Allah hanya dengan amalan yang wajib, tidak menambahkan amalan-amalan yang sunnah, kemudian yang wajib ada kekurangannya, ada kekeliruannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Jadi apabila seorang hamba hanya mengerjakan yang wajib saja, tidak menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah,
lalu amalan yang wajib tersebut ada kekurangannya, maka Allah memasukkannya. Allah akan mengancamnya masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wajibnya ibadah salat. Beliau bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah." Amalan yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat salaha sairu amali. Jika salatnya bagus, maka amal-amalan yang lain ikut bagus. Berarti salatnya ini sempurna. Wa inna qasad, apabila salatnya ini kurang, Allah Ta'ala berfirman, "Ungduru li abdi halahu min nawafil." Lihatlah hambaku, apakah dia memiliki amalan salat yang sunnah. Lihatlah hambaku, apakah dia memiliki salat sunnah atau amalan-amalan yang sunnah. Dengan demikian, amalan yang sunnah menyempurnakan yang wajib. Kalau wajibnya bagus, sunnah ini menyempurnakannya. Kalau yang wajib ada kekurangannya, maka amalan-amalan yang sunnah menutupi kekurangan amalan yang wajib. Ini menunjukkan pentingnya menjaga amalan-amalan yang sunnah. Dan para ulama menjelaskan as-sunnatu tahfadzul wajib. Amalan yang sunnah bentengnya amalan yang wajib. Jadi benteng amalan yang wajib itu sunnah. Bentengnya, penguatnya, pendorongnya. Ini kenapa seseorang salatnya bagus, salat fardunya bagus, karena dia memperbagus amalan-amalan yang sunnah. Jadi sunnah ini bentengnya amalan yang wajib, dan sunnah ini berkhidmat. Amalan yang sunnah berkhidmat kepada amalan yang wajib. Jadi apabila seseorang tidak meninggalkan sholat sunnah rawatib, apalagi dia meninggalkan sholat yang fardu, yang rawatib saja tidak ditinggalkan. Dengan demikian, sunnah adalah benteng, pelindung amalan yang wajib. Tapi kalau orang itu tidak pernah mengamalkan sholat rawatib, maka dia akan biasa. Gak ada bentengnya wajibnya ini, tidak ada pagarnya. Maka yang wajib ini rusak. Yang wajib akan berkurang. Lama-kelamaan dia akan meninggalkan yang wajib tanpa disadarinya. Ini menunjukkan pentingnya menjaga amalan-amalan yang sunnah. Dan amalan yang sunnah itu berkhidmat, berbakti kepada amalan yang wajib, membantu yang wajib. Ini contohnya, siapa yang terbiasa puasa di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, ketika datang Ramadan sudah siap dia biasa berpuasa. Tapi siapa yang tidak terbiasa puasa sunnah, ketika awal-awal Ramadan dia akan merasakan kesusahan yang hebat. Jadi sunnah ini menjaga yang wajib, melindungi yang wajib, dan sunnah membantu meringankan yang wajib. Sehingga orang yang datang lebih tepat waktu, sholat sunnah, sholat qabliyah, daripada orang yang terlambat, sholatnya ini lebih ringan.
lebih bagus yang tepat waktu. Kenapa? Karena yang sunnah berkhidmat, membantu kesempurnaan amalan yang wajib. Kembali kepada pembahasan. Tanda orang yang dicintai Allah adalah orang yang menambahkan amalan-amalan yang wajib dengan amalan-amalan yang disunnahkan. Apabila demikian, maka Allah akan mencintainya. Kemudian lanjutan hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku mencintainya, aku adalah pendengarannya, yang dengannya ia mendengarkan. Aku adalah penglihatannya, yang dengannya ia melihat. Dan aku adalah tangannya, yang dengannya ia melakukan sesuatu. Dan aku adalah kakinya, yang dengannya ia berjalan. Jadi apabila Allah mencintai hambanya, maksud hadis qudsi ini adalah Allah yang membimbing pendengaran hambanya, Allah membimbing penglihatan hambanya, Allah membimbing tangan dan kaki hambanya tidak melakukan sesuatu kecuali yang diridhoi Allah. Jadi makna hadis ini, aku adalah pendengarannya, artinya aku yang membimbing pendengarannya, aku yang memberi hidayah, aku menjaga pendengarannya sehingga pendengarannya tidak mendengarkan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Aku adalah penglihatannya, artinya akulah yang memberi hidayah penglihatan hambaku sehingga hambaku tidak melihat sesuatu kecuali jika aku meridhoinya. Aku adalah tangannya, artinya aku yang memberi petunjuk tangannya supaya tidak mengerjakan sesuatu kecuali sesuatu yang aku cintai dan yang aku ridhoi. Demikian pula aku adalah kakinya, artinya aku yang memberi hidayah kepada kakinya sehingga kakinya tidak melangkah kecuali menuju amal yang aku cintai dan yang aku ridhoi. Hadis ini atau hadis qudsi ini tidak menjelaskan pemahaman akidah manunggaling kawula lan Gusti. Itu adalah akidah yang sesat, akidah yang terlaknat, akidah yang menyatakan Allah menyatu dengan hambanya. Dari hadis ini mereka mengatakan Allah menyatu dengan hambanya, aku adalah pendengarannya, berarti Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Ini tidak diragukan lagi adalah pemahaman yang sesat, pemahaman kelompok wahdatul wujud, kelompok yang memiliki akidah Allah menyatu dengan hamba-hambanya. Naudzubillah, ini adalah akidah yang sesat. Maka mereka yang menyimpang mengatakan di dalam doanya, kadang-kadang ketika sujud membaca
subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tetapi kalau sedang meyakini Allah menyatu dengan dirinya, dia mengatakan subhani al-a'la, maha suci aku yang maha tinggi. Naudzubillah. Maka kita wajib memahami dalil-dalil dari Al-Quran atau dari hadis qudsi atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pemahaman salafus salih, kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bukan kepada pemahaman ahlul bid'ah, ahlul khurafat jahiliyah. Jadi makna hadis ini, Allah yang memberi hidayah kepada hamba-hambanya untuk mengerjakan amal yang dicintai oleh Allah. Maka hadis qudsi ini menjelaskan tanda cinta Allah kepada hambanya. Tanda Allah mencintai hambanya apabila hamba mencintai penglihatannya, pendengarannya, mencintai apa yang dicintai Allah. Cinta Al-Quran, mencintai kajian ilmu, kajian yang sunnah, kajian yang sesuai dengan pemahaman yang benar, dia cinta. Ini tanda Allah mencintainya. Kalau dia mendengarkan musik, dia tidak suka. Dia tidak mendengarkan musik, tidak suka. Mendengarkan ceramahnya ahlul bidah, tidak suka. Ini tanda Allah mencintainya, karena Allah membimbingnya. Allah memberi petunjuk pendengarannya supaya tidak mencintai kecuali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tanda Allah mencintainya. Tapi kalau dia mendengar musik biasa saja, maka kita heran dengan ibu-ibu yang anaknya main musik biasa saja, seakan-akan pendengarannya itu tidak marah gitu loh. Seakan-akan pendengarannya itu tuli. Ini adalah musik ini. Walaupun anaknya tidak niat melihat musik, tapi kadang-kadang tontonannya mengandung musik. Kok tidak membenci, kok biasa-biasa saja? Atau tanda dia tidak dicintai Allah. Allah mengurangi cinta dia. Karena orang yang dicintai oleh Allah, telinganya ini kalau mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah, gelisah dia. Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai keimanan, mencintai amal soleh, mencintai amal-amal yang diridhoi oleh Allah. Dan Allah menghiasi keimanan dan amal soleh di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dan Allah menjadikan kalian membenci kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, dan kemaksiatan. Jadi kita ingin dicintai Allah, tetapi kita mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita biasa saja. Kita cari makanan, padahal warungnya ada musiknya, kita biasa-biasa saja. Ini perlu dikoreksi lagi. Kita ingin dicintai oleh Allah, atau kita ingin mengorbankan kecintaan Allah kepada kita. Naudzubillah. Maka kita ngaji seperti ini harus introspeksi diri, harus evaluasi diri menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penglihatan kita, demikian pula pendengaran kita. Kalau kita ini mendengarkan ghibah, senang. Kita ngerasani orang, tambah senang, tambah tertawa, cengingisan. Itu adalah santapan yang lezat. Maka itu bukan orang yang dicintai Allah. Karena ghibah ini dosa besar. Kita akan gelisah kalau mendengarkan ghibah. Tolong jangan ghibah. Selesai sudah. Jangan ghibah, jangan adu domba. Ini tidak diridhoi oleh Allah.
Jadi kalau kita dengan ghibah kita mendengarkan, bahkan kita ikut ngipasi, kita ikut memanasi, maksud tak? Iya tak? Nah, tambah orang yang ghibah tadi tambah senang, kita menambahkan, mereka menambahkan. Jadi majelisnya majelis yang dibenci Allah. Itu bukan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Naudzubillah. Kemudian penglihatannya, penglihatan orang-orang yang tanda orang dicintai Allah tidak mau melihat kecuali yang dicintai Allah. Melihat Al-Quran, melihat karya-karya ilmiah yang menambah imannya. Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila anda ingin melihat iman kalian, lihatlah Al-Quran. Kalau kalian mencintai, Masya Allah, Al-Quran, saya membacanya, Masya Allah, senang sekali ada kesempatan baca Al-Quran. Itu tanda iman yang bagus. Tapi kalau melihat Al-Quran biasa-biasa saja, tidak ada keinginan membacanya, itu tanda kurang bagus imannya. Tapi kalau tidak melihat HP, luar biasa kangennya dengan HP. Kalau ces-cesannya rusak, HP-nya mati, Masya Allah, gelisahnya luar biasa. Tanda dia mencintai HP. Dan cinta HP belum tentu dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mencintai Al-Quran, Allah mencintai kita, Allah meridhai kita. Demikian pula kalau kita melihat aurat wanita di HP, melihat aurat wanita di tayangan-tayangan yang tidak benar, kalau kita tidak suka, itu tanda Allah mencintai. Kalau ada orang ingin dicintai Allah, kok menikmati syahwat melihat aurat wanita, tanda Allah tidak mencintainya, atau tanda berkurang kecintaan Allah kepadanya. Karena matanya tidak digunakan melihat apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tangannya, demikian pula kakinya, tidak melakukan sesuatu, tidak melangkah kecuali menuju keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini menjelaskan tanda kecintaan Allah kepada hamba-hambanya. Apabila anggota tubuh seorang hamba mencintai keimanan, mencintai amal soleh, mencintai kebaikan, tanda Allah mencintainya. Tapi kalau anggota tubuhnya suka maksiat, suka dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka tanda Allah tidak mencintainya, atau kurang kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila demikian, hendaklah kita memperbaiki metode kita di dalam meraih kecintaan Allah. Karena meraih kecintaan Allah itu bukan dengan pengakuan, bukan sekedar dengan omongan, tetapi perlu perjuangan untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memperbaiki hati kita, memperbaiki mata kita, lisan kita, telinga kita, anggota badan kita. Janganlah kita melakukan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Allah. Tanyakan, ini saya lihat diridhoi oleh Allah enggak? Oh, diridhoi, lanjutkan. Istafti qalbak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanyakan hatimu. Apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Naam, diridhoi Allah, lakukanlah ya akhi. Lanjutkan, istiqomahlah, mintalah pertolongan kepada Allah. Tapi kalau ini tidak diridhoi oleh Allah, tidak dicintai Allah, kenapa kita melanjutkannya? Apakah kita tidak takut murkanya Allah? Apakah kita tidak takut hukuman Allah? Dan lebih dari itu, apakah kita tidak malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita malu dengan manusia, kita tidak malu kepada Allah apabila kita bermaksiat kepadanya. Kemudian lanjutan hadis qudsi, wala in sa'alani a'taituhu wala in ista'adani la'uidannahu. Kalau hambaku
yang aku cintai tadi